Nah, sekarang kita akan memahami terkait tadi ya, literasi dan referensi akademik. Next. Kita akan belajar tentang referensi. Referensi itu apa? Referensi itu kalau dari bahasanya refer to atau mengacu pada. Kemudian kalau dari KBBI mengatakan referensi itu merupakan sumber rujukan atau petunjuk. Namun kalau di konteksnya di perguruan tinggi atau di akademik, referensi merupakan sumber informasi ilmiah. Jadi informasi yang tidak ilmiah seringkali tidak diterima. Nah, kita akan menganalisis kritis terkait referensi ya. Yang pertama, apa yang diperlukan, apa yang difokuskan ketika kita dalam mencari referensi. Yang pertama adalah relevansi. Bagaimana informasi yang kalian cari itu sesuai dengan relevansi dengan tema-tema yang akan kalian butuhkan, seperti itu. Yang kedua, terkait sumber informasi. Jadi, kalau kalian sebagai mahasiswa mencari referensi, kita harus lihat sumber informasinya. Apakah sumber informasinya tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Jangan sampai mahasiswa mencari referensi melalui sumber informasi yang tidak dipertanggungjawabkan, seperti blogspot, website. Namun kalau website pun sebenarnya bisa sih dijadikan referensi, tapi harus yang kompatibel seperti itu. Selanjutnya adalah penulis. Dalam namanya referensi, harus ada penulis sebagai penanggung jawab yang menyatakan pendapat maupun informasi. Kemudian ada juga terkait rujukan dan kutipan. Suatu referensi yang baik adalah referensi yang mempunyai rujukan dan kutipan yang jelas. Jadi kalau kita mencari referensi, kita baca referensinya, kita lihat paling bawah, kira-kira dia menulisnya dari mana. Nah, itu adalah sumber-sumber utamanya. Kita bisa mengutip dari sumber utamanya atau kita dapat mengutip dari sumber sekundernya, seperti itu. Selanjutnya, analisis kritis kita terhadap referensi tentang editorial dan review. Kalau editorial dan review, ini biasanya sih fokusnya pada jurnal terbitan ilmiah atau jurnal publikasi yang berperiodik. Jadi, jurnal publikasi itu dalam 1 tahun itu bisa 2-3 kali publis. Nah, di situ ada editorial dan reviewnya untuk memastikan isi informasi dari jurnal tersebut merupakan informasi yang ilmiah. Dan yang terakhir, tanggal publikasi. Kita akan kritis terhadap referensi kita terkait tentang tanggal publikasi. Kenapa? Tanggal publikasi itu akan penting sekali jika kalian fokuskan pada penelitian kalian. Jangan sampai kita itu mengambil tanggal publikasi yang agak lama. Apakah referensi lama itu akan menjadi bias? Karena apa? Referensi dari tanggal publikasi yang lama bisa jadi informasinya ada yang diperbaharui, seperti itu. Next. Oke, sekarang kita akan bahas contoh-contoh terkait referensi ya. Untuk referensi buku, banyak sekali buku-buku yang dapat dijadikan referensi. Di Udinus sendiri ada buku di perpustakaan ataupun buku-buku dari sumber elektronik, seperti itu. Kemudian kalau bentuk-bentuk yang lain seperti jurnal konferensi ilmiah, itu bisa dalam bentuk artikel ilmiah, artikel proceeding, seperti itu. Terus ada jenis-jenis referensi yang lainnya terkait dokumen laporan. Nah, ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan laporan seperti laporan statistik, laporan tentang perusahaan, itu biasa dijadikan referensi dalam tugas-tugasnya. Kemudian ada juga paten. Paten itu yang dikeluarkan oleh unit tertentu, seperti itu. Dan selanjutnya adalah tesis dan disertasi. Nah, untuk tesis dan disertasi adalah merupakan hasil dari penelitian dari mahasiswa sebelumnya ataupun dari mahasiswa di luar kampus. Yang terakhir terkait sumber online lainnya. Jadi di sini kita akan menganalisis bahwa sumber online lainnya itu bisa dijadikan sumber referensi dengan kunci bahwa sumber online itu harus sumber yang tepat. Tadi kembali lagi ke kritikal tadi, sumbernya tepat, penulisnya tepat, tanggal publikasinya jelas, seperti itu. Nah, sebagai mahasiswa, semua referensi-referensi yang dikumpulkan itu pasti akan di-manage ya. Ya, untuk itu kita harus memanage dengan baik. Ada beberapa mahasiswa yang memanage referensinya itu di dalam satu folder atau dalam satu folder komputer, seperti itu, ataupun masih berceceran. Nah, di sini untuk referensi di akademik ada namanya reference management software. Jadi di sini adalah sebuah software yang membantu mahasiswa untuk mengelola referensi dan notes kebutuhan penulisan karya ilmiah. Software ini membantu kita dalam penulisan ilmiah terkait tugas akhir maupun artikel untuk publikasi, seperti itu. Nah,
Mahasiswa akan menggunakan software ini yang pertama untuk menyimpan metadata. Metadata ini yang dimaksud apa? Metadata ini isinya adalah judul, penulis, tanggal publikasi, dan yang lain-lainnya. Nah, itu akan dibuat satu folder di RMS atau referensi manajemen software seperti itu. Selain itu, manfaat dari RMS juga untuk membuat kutipan. Jadi dalam penulisan ilmiah kita tahu dalam kutipan itu ada bentuk-bentuknya. Ada yang bentuknya IEEE, ada yang bentuknya American Anglo yang versi 7 dan yang lainnya. Kemudian manfaat dari RMS adalah membuat daftar pustaka. Dan terakhir, penyusunan format kutipan dan daftar pustaka. RMS ini ada banyak jenisnya, software-softwarenya. Ada EndNote, ada Mendeley, dan Zotero. Dari software-software ini kita bisa memanfaatkan semuanya untuk perkuliahan kita ya. Jadi teman-teman dari mahasiswa maupun dari dosen untuk penulisan dapat dibantu oleh software tersebut. Untuk kesimpulan pada hari ini adalah terkait literasi tadi. Tingkatkan literasi informasi di kampus untuk penelusuran informasi secara kritis. Jadi kalau kita meliterasikan informasi dalam kampus, kita harus mencari secara kritis. Jangan sampai kita mencari informasi yang salah ataupun yang kurang tepat. Kemudian untuk referensi, perbanyak referensi dari berbagai media maupun dari berbagai sumber yang tersedia di internet ataupun di mana aja. Kemudian untuk inovasinya adalah membuat karya ilmiah up to date sesuai dengan perkembangan teknologinya. Baik pemirsa, berikut materi dari Sapa Dosen hari ini. Sekian dari saya, terima kasih semuanya dan salam, sampai jumpa.